Halo Friend Diary, semangat pagi, salam safety. Terima kasih teman-teman udah mampir di channel kita, channel Kam Enterprise yang akan membahas secara lengkap mengenai aplikasi Si Diary. Ini aplikasi ini kita luncurkan dan ada di Google Play Store maupun di App Store ya. Teman-teman silakan download saja di Play Store-nya seperti ini ya. Cari namanya Si Diary, nanti ini yang dipilih ya. Inilah aplikasi kita, Si Diary. Oke, untuk lebih lanjut ke dalam Si Diary, yuk kita lanjutin. Namun sebelumnya teman-teman mohon klik dulu tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan bisa mengikuti video-video kami terbaru lainnya. Baik Friend Diary, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi Si Diary-nya. Nah, inilah tampilan aplikasi Si Diary-nya ya. Seperti ini tampilannya Friend Diary ya. Di atas ini ada bagian main menu, di bawah ada bagian admin menu. Bedanya adalah kalau user itu dia hanya tampil main menu. Kalau admin dia ada tambahan 3 menu di bawahnya. Di dalam Si Diary ini ada 2 jenis peran, 1 peran admin, 2 peran user. Nah, kalau admin itu dia bisa melakukan editing atau perubahan-perubahan tampilan, perubahan atau penambahan data ya, input ataupun mengedit atau menghapus datanya kalau tidak diperlukan lagi ya. Sedangkan user dia hanya menginput data saja ya, jadi itu perbedaannya. Dan orang pertama di perusahaan pertama yang mendaftar di aplikasi ini, dia otomatis akan menjadi administrator. Orang kedua dan seterusnya otomatis menjadi user. Namun demikian bisa dirubah peran masing-masing. Nanti yang merubah adalah si administrator awal ya. Di Si Diary ini kita batasin administrator hanya ada 5 orang dalam satu perusahaannya. Kenapa? Kalau kebanyakan nanti banyak orang yang ngedit-edit data. Nanti data teman malah berantakan ya. Nanti data-datanya Friend Diary malah jadi kacau balau karena banyak orang yang bisa ngedit ya. Jadi kita batasin hanya 5 orang saja. Oke, sekarang kita coba ulas satu-satu nih ya tampilan yang ada di dalam aplikasi Si Diary. Yang pertama friend, ini ada induction. Jadi teman-teman nanti bisa induksi melalui aplikasi ini ya. Dan nanti hasil induksinya itu bisa langsung muncul recordnya, termasuk juga di bawahnya ada personal ID cardnya ya, seperti itu. Kemudian meeting, jadi catatan-catatan meeting, siapa saja yang ikut meeting ya, ini teman-teman bisa tambahkan di sini ya, termasuk nanti bikin momnya itu ada di dalam menu meeting ini. Ini masih kosong teman-teman ya. Nah, nanti di video selanjutnya akan kita beritahu nih secara detail bagaimana sih detail induksi, meeting dan sebagainya. Kemudian ini training seperti ini ya. Nanti ada datanya semua. Kemudian site inspection ya. Jadi site inspection ini adalah inspeksi yang dilakukan oleh teman-teman Friend Diary ya, yang dilakukan bareng-bareng nih ya. Ada namanya safety observation. Nah, jadi ada bedanya. Apa sih bedanya observasi dan inspeksi? Jadi kalau inspeksi itu adalah yang terencana ataupun yang memang dijadwalkan dan biasanya dilakukan secara berkelompok, sedangkan kalau observation ini tidak terencana. Mungkin beberapa perusahaan akan menyebutnya sebagai hazard report atau green card atau lain-lain ya. Nah, ini di sini kita sebut sebagai safety observation. Pada prinsipnya hampir sama. Nanti temuan-temuannya, foto temuannya bisa dimasukkan ke sini, kemudian siapa PIC-nya. Nah, PIC yang disebut di dalam sini nanti dia akan ternotifikasi di ujung sini ya. Ini jangan lupa diizinkan. Nanti notifikasinya masuk ke sini. Misalnya saya dapat ada nih temuan dari orang lain ditujukan ke saya. Nanti di dalam aplikasi Si Diary saya ini tombol loncengnya ada nyala merah. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada daily report. Ini adalah kaitannya untuk pencatatan manpower dan man hour ya. Jadi teman-teman bisa mencatat di sini, nanti akan dihitung otomatis oleh Si Diary-nya ya. Nah, ini adalah untuk menunya user. Kemudian kalau admin itu ada tambahan di bawahnya. Nah, ini ada, dia bisa merubah di sini setting ya. Perusahaannya mungkin ganti logo gitu ya, atau ganti alamat. Nah, dia bisa merubahnya. Nanti dia update ya. Nah,
Di bawah CV Batik Utama ini ada tulisan pagar SAOYB. Inilah yang disebut kode referral. Jadi nanti teman-teman Friend Diary di dalam satu perusahaan yang sama nggak perlu lagi mendaftarkan perusahaannya, cukup masukin kode referralnya saja, nanti akan otomatis tergabung di dalam perusahaan yang telah terdaftar di sini, ya. Kemudian di sini juga user bisa melihat siapa saja orang-orangnya, ya. Ini orangnya. Kemudian si admin tadi dia bisa merubah data orangnya, ya. Mungkin orangnya berubah, yang tadinya departemennya HSE pindah kemana gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh si admin tadi. Oke. Kemudian di sini juga sama, misalnya adminnya mau merubah saya ganti sama teman saya, jadi nanti dia ganti user temennya yang jadi administrator, itu bisa, ya, seperti itu. Kemudian ya di sini juga ada penambahan project. Jadi kalau project teman-teman bertambah, ya, jadi nggak hanya cuma digunakan satu project, bisa di beberapa project, tinggal ditambahkan saja nanti di sini, ya. Kemudian ini juga ada departemen, mungkin departemen masing-masing perusahaan beda-beda namanya, ya, ini juga bisa disesuaikan, ya. Sini tinggal ditambahkan saja seperti ini. Oke. Kemudian posisi juga sama, masing-masing perusahaan beda-beda, ya, nama jabatannya, ada yang menyebutnya HSE, ada yang menyebutnya SHE, ada yang menyebutnya OHS, macam-macam lah. Makanya kita tambahkan fungsi ini, ya, supaya teman-teman bisa merubah sesuai dengan lingkup organisasi teman-teman masing-masing, ya. Oke, kemudian yang tadi project yang sudah terdaftar bisa dilihat teman-teman, ya, Friend Diary. Nah, ini contohnya, nanti kemudian akan keluar statistik kegiatannya di sini, ya. Ini data lokasinya masih 0, ya. Nanti tinggal ditambahin aja mau lokasinya di mana lagi nih, tambah lokasi. Misalnya di project A itu mau ada lokasi lantai 1, 2, 3 dan sebagainya, ini ditambahkan di sini, ya. Kemudian user aktifnya ini masih 0 karena belum ada yang terdaftar lagi, ya, belum ada yang induksi, ya. Walaupun saya tadi sudah tertulis sebagai Batik Utama, tapi karena saya belum induksi, ya, jadi belum masuk ke user aktifnya. Nanti untuk induksi dan lainnya kita akan masuk ke video tutorial lainnya, ya. Kemudian kalau diklik alamat, ini langsung nyambung otomatis ke GPS, ya. Jadi maka tadi GPS teman-teman disebut berapa GPS-nya, nanti dia akan otomatis nyambung ke GPS. Kemudian di sini ada eksternal, ya. Eksternal ini kaitannya, misalnya teman-teman punya subkon nih atau kontraktor, ini bisa ditambahkan juga di bawahnya sini. Jadi nanti subkon teman-teman tergabung jadi satu di dalam company-nya teman-teman sendiri, ya. Kemudian di sini ada tombol home, ya, seperti ini scan. Jadi kalau misalkan mau ada, jangan lupa ininya dipilih, ya. Misalkan kalau mau ada kegiatan apa-apa, scan-scannya. Misalnya mau ikut meeting, mau inspeksi atau apapun yang memerlukan barcode, menggunakan scan barcode ini. Lalu ini setting adalah data pribadi teman-teman sendiri. Ini kontak supportnya, silakan teman-teman bisa klik, kalau ada kendala silakan langsung diklik, nanti akan terhubung dengan customer service kami, ya. Oke. Ini kalau ada lupa password dan sebagainya, ya. Itu teman-teman tampilan menu daripada si diary ini, dan ini adalah untuk yang versi free, ya. Karena nanti kedepannya akan ada yang versi pro, ya. Apa saja perbedaannya nanti akan kita ulas di video-video selanjutnya. Oke, Friend Diary seperti itu kurang lebih gambaran dari aplikasi si diary, ya. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat, ya, bagi teman-teman semua dan dapat membantu kita mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih, tetap semangat, salam safety, bye Friend Diary.